lain dari survei terkini ICRC. Survei ICRC yang mengungkap ada 73,6% warga yang sangat puas dengan kepemimpinan Anies Baswedan mendapat sorotan dari dua orang tokoh yang menyebut bahwa pertarungan politik tidak boleh hanya terpaku pada tingkat elektabilitas, melainkan harus menjadi pertimbangan adalah tingkat etikabilitas dan intelektualitas seorang calon presiden. Berikut petikan pernyataan kedua tokoh tersebut. Banyak hal yang coba dilakukan oleh Anies gitu ya, masyarakat terlibat dengan konsep kolaborasi itu. Bangunan Jakarta itu memang Mas Anies mendorong supaya masyarakat dan itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan ini terlihat sekali dalam konsep arahan dari APBD-nya. Saya ketika ada pengalaman kita ketika soal konflik bulan Desember baru terjadi yang penari itu, itu harus kita. Karena kalau orang pintar itu dia tidak akan menyampaikan sesuatu tanpa data yang kuat. Nanti kumpulin semua ahli-ahli kesehatan dikumpulin. Ini solusinya apa? Waktu itu DKI minta lockdown loh. Anies ketemu saya dan saya bilang berapa biaya kalau lockdown untuk mengkosing masyarakat makan? 3 triliun kita siapin. Maka ada juga sebulan kelar ini. Ternyata nggak disetujui, ya lanjutkan. Artinya bahwa ke depan kita butuh banget orang pintar. Saya kepingin masyarakat mesti disodorkan. Kita list aja 100 orang pintar Indonesia. Kita list dulu 100 orang pintar Indonesia, pasti salah satunya ada nama Anies. Kemudian kita kasih tajamnya lagi yang 56 tahun ke bawah, mungkin sisa 30 dari 100 itu. Salah satunya pasti ada nama Anies. Yang punya pengalaman mengelola pemerintahan, turun lagi tuh, sisa 10. Nah dari 10 itu kita turunin lagi, karena ke depan Indonesia itu harus punya hubungan internasional yang bagus, yang pernah menyampaikan gagasan, pikirannya. Nah ini konteksnya Pak Bung Rocky Gerung kan soal akal sehat itu, yang pernah menyampaikan pikirannya, gagasannya. Ini belahan dunia di Eropa, di berbagai negara yang saya kira begitu di list itu hanya Anies ada yang di Wonosobo gitu. Jadi saya lihat mudah-mudahan ini menular ke daerah lain gitu ya, di Indonesia, dan kalau itu terjadi maka saya berkeyakinan bahwa Anies bisa lead dalam pemilihan presiden yang akan datang. Karena hotel sepanjang jalan Gajah Mada segala, dan orang menganggap bahwa Anies Baswedan berhasil untuk memulihkan kota ini jadi kota metropolis sekaligus kota yang berpikir. Dan itu poin yang bagus. Tapi justru semakin tinggi elektabilitas Anies, semakin tinggi upaya untuk menghalangi dia jadi presiden. Itu paradoksnya begitu. Nah kita sekarang berupaya untuk lihat tampilan pertama dari Anies Baswedan adalah pemikir. Tampilan kedua adalah bermoral gitu. Itu yang sekarang saya lagi pamerkan, supaya presiden ke depan itu dipilih bukan berdasarkan elektabilitas tok, tetapi ada dua hal di atas itu yang lebih patut kita perbandingkan. Jadi kalau ditanya menurut Pak Rocky apa syarat jadi presiden? Elektabilitas iya, tapi itu nomor 3. Nomor 1 adalah etikabilitas, etikability. Dia bersih secara moral, tidak pernah tersangkut dengan inspirasi korupsi, bahkan inspirasinya nggak boleh ada di situ. Dia nggak pernah membohongi mak-mak, itu artinya ada kejujuran moral. Yang kedua, setelah dia lolos etikabilitas, kita uji dia secara intelektualitas itu.
Karena pemimpin Indonesia ke depan dia akan bertengkar dengan pemimpin dunia untuk membahas soal environmental problem, climate, macam-macam. Dia harus, mungkin presiden berikut di 2024 kalau terjadi 2024 misalnya, sebelumnya dia akan punya kemampuan untuk deal bagaimana mempertahankan negeri ini dari potensi krisis global di Cina Selatan, Yunto, Indo-Pasifik gitu. Kan ini membutuhkan otak untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Misalnya Amerika Serikat akhirnya mengunci kita di Cina Selatan dan diperluas sampai ke Selat Taiwan, sehingga kapal-kapal yang mensuplai energi bahan makanan kita itu dijepit di situ. Armada ke-7 Amerika turun dari Filipina sampai ke Okinawa, yang dari Okinawa berhenti di Singapura, kita dijepit di situ. Berapa lama NKRI yang disebut harga mati? Dia mati dalam 14 jam gitu. Karena supply kita di situ. Kalau Amerika bilang no fly zone di atas Pasifik, nggak ada pesawat bakal mampir ke Indonesia. Nah, presiden berikut dia mesti mampu untuk diplomasi dengan soal itu. Itu perlu otak. Perlu presiden yang mampu untuk pidato tanpa ngintip teks itu atau membawa laptop. Kan itu intinya yang kita bayangkan presiden ke depan. Nah, semua itu ada pada kualitas Anies itu. Orang bisa bilang ya apa masa depan itu? Masa depan itu ada pertarungan ide itu, kemampuan untuk mengucapkan konsep dengan argumen yang kuat. Anies terlatih di situ. Jadi kita lihat sekarang liability Anies justru ada pada likability-nya. Itu ajaib kan. Jadi dia beban dia itu ada pada kesukaan orang yang terlalu tinggi. Itu intinya tuh. Jadi bagi relawan siap-siap untuk menghadapi bulian, oke. Tetapi hal yang lebih dasar dari situ adalah dengan dalil yang kuat ucapkan bahwa politik harus dihasilkan ulang melalui 3 prinsip tadi. Morality, atau pakai istilah yang lebih berrima itu, etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas itu. Jadi pertandingan di situ tuh. Nah, dalam pertandingan itu Anies pasti di podium juara 1. Nah, kita melihat itu sebetulnya. Jadi sekali lagi saya ingin melihat satu perkelahian politik yang betul-betul didasarkan pada pertengkaran intelektual. Apalagi 2024 orang nggak akan lihat tadi siapa yang paling sering masuk gorong-gorong, nggak ada itu.